selama ini kan kita belum ngulik mukadimahnya, Mas. Di mukadimah itu saya tertarik dengan 3 alinea pertama. Bahwa rekatan keumatan, peradaban, kebangsaan, kerakyatan, kemasyarakat, dan kekeluargaan itu bergantung pada 2 hal. Seperti yang disebut Gus Hadi tadi, bahwa Trapsila adalah tata cara. Nah, semua itu bergantung pada tata dan cara. Sebenarnya 2 hal yang berbeda tapi selalu disambungkan, tata dan cara. Seakan-akan kalau digabungkan tata cara itu sekedar seremonial, cuma how to use, monggo dielaborasikan dengan ilmu ma'iyah yang selalu berkaitan dengan benar, baik, dan indah. Monggo Mas Nanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Tepuk tangan dulu buat Mas Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu ala al-hadi wassalamu ala ahli baitin nabi. Amma ba'd. Sederek sedanten para rawuh ingkang kula hormati, saya takdimi para syekh. Jadi kalau tadi dibilang khazanah mboten, karena justru saya ini dapat keuntungan bicara terakhir, jadi tinggal ngambil khazanah hikmahnya para beliau semua. Berangkat dari amanat dari Syekh Hadi, dari Gus Hadi, kemudian dari Syekh Mizani dan Syekh Rizal. Mudik, sebetulnya kan memang tadi sudah disampaikan, kita ini sebenarnya dalam perjalanan merantau dan sedang mudik. Mudik panjangnya nggih tumuju datang Gusti Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah. Wonten aulia sebetulnya di lautan jamaah ini. Itu mudik yang hakiki, kembali kepada Gusti Allah. Karena memang tidak ada yang tidak kembali pada Gusti Allah. Okay. Adapun mudik yang tahunan, yang monggo mau dikritisi, mudik yang besar-besaran itu juga ada terselip di belakangnya realita kesenjangan pembangunan global misalnya. Ada konsentrasi yang nggak seimbang antara rural dan urban, monggo. Tapi mudiknya sendiri tetap luhur. Okay. Sambil kita dandani koefisien gininya. Ya kan, kesenjangan itu tetap harus kita dandani agar yang merantau karena inovasi, bukan karena terpaksa dan darurat. Oke, karena situasi. Itu nanti bisa kita bahas di kesempatan lain. Nah, mudiknya sendiri ada hubungannya dengan Trapsila. Mbah Nun pernah menghentikan beberapa kali. Deso mowo coro, negoro mowo toto. Nah, berarti mudik itu bukan hanya perjalanan untuk, ya ada yang pamer kesuksesan, at-takatsur kan gitu kan. Ya boleh, serepot kayak angel gitu kan. Padahal ya nyewa itu bukan punyanya sendiri gitu kan. Oke. Tapi ada juga sisi yang lain, yaitu dia merecharge kedesaannya masing-masing. Jadi kita harus merubah makna deso itu bagus malah. Kenapa? Karena di kota tidak ada sing asli. Semuanya palsu, alisnya palsu. Buktinya lihat pagi-pagi. Bukan hanya tumbuh di pagi hari itu, ada yang hilang. Setelah di kantor muncul, tapi di pagi hari suaminya yang tahu, palsu dek gitu kan. Nah, artinya deso itu bagus. Ketika pun Mbah Nun, masa depan Nusantara itu di desa. Oke. Nah, mudik itu satu cara untuk reconnect kembali dengan minimal coro. Tadi Mas Rizal kan toto coro, tata cara, tata krama. Jadi kalau Subosito itu kan ininya, tadi Gus Hadi sudah nyampaikan outcome-nya. Trapsilo itu adalah kerangkanya. Tata. Nah, cara dan krama itu kan berarti ruhnya. Ibarat Trapsilo itu adalah jasad, maka Subosito, coro, kromo, puniko adalah ruhnya. Karena memang cara itu urusan ruh, roso.
rasa. Oke. Sehingga apapun ceritanya, apakah tatanya sudah tertata atau belum, totonya sudah toto, tentremnya sudah belum, apalagi raharjonya, selama insan nusantaranya masih bercoro, berkromo, itu insya Allah ada membran yang tidak bisa ditembus, barzakhun. Kacau ya kacau, sing gak kacau tetap digdaya. Jadi jangan sampai terpolusi oleh segala gegap gempita angkoro tadi. Nah, menariknya adalah ini kita kembali ke salah satu tulisan yang Mbah Nun, mencari apa itu pemimpin yang Tuhan, maksudnya Robbani, yang berakhlak dengan akhlak jamaliyahnya Gusti Allah. Gusti Allah boleh diambil akhlaknya, tapi yang jamaliyah, yang jalaliyahnya jangan. Maha pengasih, maha penyayang, kita ikut mencontoh sebisa mungkin mengasihi dan menyayangi dan seterusnya. Tapi jangan mutakabbir, jangan jadi al-mutakabbir, jangan jadi al-muntakim, jangan jadi yang ngedap-ngedap, itu jangan. Karena kalau dibalik berakhlak dengan yang jalaliyah, kan Gusti Allah ada sifatun jamaliyah, sifatun jalaliyah. Yang jamal itu yang indah-indah, kalau yang jalal itu yang agung-agung, yang bahkan diarahkan untuk menunjukkan kuasanya, itu yang ditiru yang jamaliyahnya. Nah, tadi misalnya ada sedikit tergelitik unik gitu ya, unggah-ungguh. Nusantara sudah kenal unggah-ungguh sebelum internet ada. Kan sekarang ngungguh, oke, itu udah kenal dari dulu, zamannya oh iya, dari zaman Sunan Prawoto Demak itu sampun unggah gitu kan. Artinya itu bukan feodal, sisi jeleknya. Ya, nyerempet sedikit feodal itu kan artinya itu bukan unggah-ungguhnya. Feodal itu sistem suksesinya melalui feud, melalui sengketa. Karena mungkin Adipati Andomnya yang tertua ternyata bukan dari Garwo Padmi, yang dari Garwo Padmi bukan yang tertua, atau ternyata putri sanes kakung dan seterusnya. Makanya selalu ada sengketa. Itu namanya feodal. Tapi kalau tata krama, tata caranya itu unggah-ungguh, bukan feodalnya. Nah, tadi sudah dibuka dengan surah Ar-Rahman. Kalau Trapsilo itu adalah tata atau sistem atau kerangkanya, berarti kan ini ilmu yang kemudian bisa kita masukkan ke dalam salah satu cabang iman pada qada dan qadar. Trapsilo itu adalah iman kepada qadar. Qadar itu bisa diukur, bisa dipelajari. Nah, tapi betul tadi Gus Hadi sudah sampaikan, ukurannya apa? Kalau mengikuti Gusti Allah langsung nggak mungkin, karena kita ini makhluk, nggak mungkin pernah mengikuti Kholik. Oleh karena itu makanya Gusti Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang makhluk tapi yang kedudukannya sangat tinggi. Makanya disebut Al-Hadi, yang memberikan petunjuk dari Gusti Allah, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sama-sama pakai kata lakotnya itu sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Penggunaan kata lakot yang sama pada kedua patrap ini menunjukkan baru ahsani taqwim kalau ngikut yang ja'akum rasulun min anfusikum. Rusaknya manusia kan dari nafsnya. Makanya jangan ngikuti nafsnya sendiri masing-masing piambak-piambak, tapi ikutilah Rasul yang dari nafs kita semua itu paripurnanya adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena memang manusia itu ahsani taqwim tapi bersyarat. Kenapa? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dikasih persimpangan jalan. Siratal mustaqim pasti ke depan, tapi persimpangan jalannya ini. Nah,
manusia itu lengkap kok, ternyata bukan hanya perkara tentang tahapan makomat kemahlukannya, mulai dari batu, kemudian pepohonan dan hewan yang hayawatin natik. Hayawatin natik itu kan artinya hewan yang tadi sudah dikalamkan oleh Gus Hadi, hewan yang berpikir. Makna lain dari natik atau mantik itu adalah argumen. Hewan yang pandai berargumen. Versi ahsani takwimnya, hewan yang mampu menyampaikan hujjah wal bayan. Versi negatifnya, hewan sing mbantai brengkeli kerjanya. Karena natik itu, mantik itu bisa untuk bayan, uslub wal balaghah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau malah amar mungkar nahi ma'ruf. Persimpangan jalan. Manusia juga ditakdir sempat mengalami semua keadaan spesies makhluk yang ada. Ada makhluk bersel satu. Manusia pernah jadi makhluk sel satu di tulang sulbi ayahnya. Ada makhluk yang bermetamorfosa, tadinya kecebong kemudian jadi katak dan seterusnya. Manusia pernah jadi seperti kecebong ketika dalam bentuk nutfah. Dia pernah jadi lintah yang menempel di rahim ibunya, alaqah. Bedanya dengan parasit apa? Nggak ada sih. Setiap janin itu parasit bagi ibunya. Makanya tidak boleh kualat sama ibu. Kenapa? Wong parasitnya kok sombongnya setengah mati. Parasit cirinya apa? Nempel, ngambil dari induk semang, nggak pernah ngasih balasan. Itu manusia. Ya lintah, ya parasit. Besar sedikit, dia berenang dalam ketuban, jadi ikan. Lahir, jadi binatang melata. Cuman bisa gerak kalau pakai otot perutnya. Kayak al-dabbatin, binatang melata. Besar sedikit, merangkak di 4 kaki. Berdiri kayak primata, akalnya sempurna, jadi manusia. Dengan teknologi ternyata dia bisa tegur sapa dengan burung ketika dia terbang. Burung kaget, loh, kok ono wong? Kok ono sayape, kok ono wong? Maksudnya apa? Diperjalankan seperti itu manusia, agar dia punya syarat yang cukup untuk jadi khalifatullah fil ard. Dia bisa tepo seliro kepada sesama manusia, kepada binatang melata, karena dia pernah jadi itu semua. Dia pernah jadi itu semua. Jadi ahsani takwim itu bukan hanya ketika dia sudah berdiri dan bernatik, tapi perjalanannya dibuat lengkap. Bahkan bisa jadi malaikat. Atau bisa jadi iblis, bahkan lebih jahat daripada syaitan itu sendiri. Jadi memang akhirnya Trapsilo itu bukan hanya tentang warisan kebudayaan. Dikodifikasi di kebudayaan Jawa namanya Trapsilo sama Subosito. Tapi ini universal sebetulnya. Satu hal yang universal yang tanpa menunggu wahyu saja manusia sudah dibekali dengan intuisi internal untuk kebaikan. Contohnya begini. Ukuran bahwa manusia punya internal guidance kebaikan itu gampang. Tanya, ada nggak copet yang rela dicopet? Gak ada. Preman yang rela ditaboi? Gak ada. Minimal dia nggak menghalalkan kebatilan itu untuk dirinya sendiri. Loh, berarti itu yang tersisa dari fitrahnya. Ya bagus, lebih bagus kalau sebelum dia jadi copet, fitrahnya menghalangi dia dari tindakan mencopet. Tapi parah-parahnya, kalaupun dia tidak mampu, karena dia tidak mengikuti, kan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Jangan ittaba'ul hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Nah ini dia nempuh yang tadi, jadilah dia
ketua copet sejagat raya misalnya. Pun begitu kalau ditanya jenengan tapi berarti rela kan kalau dicopet. Oh mboten. Artinya dia sendiri ngakui kok itu kebatilan. Padahal jelas-jelas dia berdiri di jalan yang bukan sirotin mustaqim. Karena kalau Pak Mustaqim nggak akan nyopet. Nah berarti fitrah itu datang dari mana? Berarti kenabian itu sebetulnya tugasnya membangkitkan fitrah itu. Apa ya kalau di Transformers itu energon ya. Nah, energon itu ya soalnya kadang-kadang saya lebih bisa connect. Oh iya ya baru ngerti karena kalau pakai film ya oke. Jadi dia aktifkan kembali kodeks itu dan itu namanya kenabian. Karena sebenarnya kalau cuman masalah fitrahnya kan sudah dipanggil oleh Gusti Allah. Setiap di dalam rahim itu kan alastu birabbikum. Mereka jawab bala syahidna. Karena lupa, makanya disebut insan, nasi, lupa. Al-insanu makanil khotok wan nisyan. Insan, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kenabian itu tugasnya mengingatkan kembali. Pun begitu diingkari. Nah, Trapsilo Subosito itu berangkatnya kan dari sana. Sehingga tadi ke Kang Mas Rizal, tadi pertanyaannya kan kata Suni tata cara. Nah tata cara dan Trapsilo dan Subosito kemudian mudik, tempat mencarinya ternyata di tempat yang paling tidak materialis. Biasanya di desa. Tapi hati-hati, desa kita ini sudah dikotakan oleh aplikasi digital. Jadi pasarnya sudah masuk ke rumah, sehingga akhirnya nggak beda insan di desa dengan di kota dalam hal, kalau dulu Kanjeng Rasul bersegera standby di multazam, sekarang standby di e-commerce. Orang jam tahajud dia buka dulu, lihat ordernya udah sampai di mana, gitu kan. Andai kata bisa, niscaya hikmah dan ilmu laduni pun dipesan di e-commerce, andai kata bisa. Nah, untungnya enggak bisa. Sehingga proses perjalanan ruhani tadi, mudik kalau bahasanya Syekh Mizani itu tetap harus kita adakan. Agar reconnecting dengan warisan bukan masa lalu, warisan masa asli. Makanya disebut boleh Idul Fitri itu dibatasi hanya, itu artinya iftar, hari boleh makan, gak ada hubungan dengan fitrah, gitu. Ada yang ngomong gitu loh, tahun ini saya mulai dengar itu. Iya saya gini, ya Allah, opo ya mungkin Gusti Allah sedang kali itu peparing hari raya hanya dimaknai hari boleh makan, gak ada kaitan dengan fitrah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Kita batasi Gusti Allah dalam linguistik, padahal Gusti Allah sedang bermain makna dengan kita. Ya memang jelas gak usah diajarin Idul Fitri itu Idul Iftar, pasti. Wong haram mau puasa di hari itu. Tapi apa ya itu saja. Fitrahnya kemana? Gak ada kaitan dengan fitrah. Terus nyari fitrahnya kapan? Kalau satu hari itu saja harus digugurkan makna fitrahnya. Saran saya, jangan ikuti kedangkalan itu. Itu categorical definition of linguistic tentang iftar. Gak usah diajari juga, sudah pada tahu. Ngambil sendiri kok lontong sama tupatnya. Gak usah dipersilahkan, gak usah pakai dalil, gak pakai fatwa. Tapi kan 30 hari Ramadan dan Idul Fitri di ujungnya itu sebetulnya simbolik, tapi sekaligus juga praktik, agar 11 bulan sisanya tertanam dalam diri masing-masing Trapsilo dan Subosito itu tanpa perlu nunggu apa yang memang tata. Kejadian aslinya tuh belum, tapi kitanya minimal nggak ikutan durangkoro, nggak ikutan chaos. Jadi itu mungkin ya. Dan sebagai penutup saya tertarik pada objek di atas itu yang tertancap pada pohon kaktus itu. Menurut saya pohon kaktus, nggak tahu mungkin saya keliru ya. Itu menarik itu. Itu kabar. Ada yang paham kabar?
Kabar itu jenis belati komando. Namanya kabar. Standar NATO. Kabar. Nanti monggo dilengkapi apa singkatan, kan bukan singkatan itu. Ya gitu aja, kabar. Jadi tadi saya cuma tertawa, apa kabar? Gitu kan. Apa kabar? Enggak, ini pasti yang nyusun poster ini seorang yang ahli hikmah. Kenapa? Jangkep itu, ada keumatan, kemasyarakatan, tapi peradabannya taruh di bawah. Karena peradaban itu pilihan memang. Bisa beradab, bisa tidak. Di dalam Pancasila, Indonesia punya trapsilo namanya Pancasila. Beradab itu sandingannya kemanusiaan. Kemanusiaan ingkang adil, kalian beradab. Di atas ilmu itu ada adab. Nah, kembali tadi ke kegetiran, keresahan Kang Mas Amin. Sekarang ini ilmu jadi nggak berguna walaupun kondisinya sangat memerlukan orang berilmu. Saya kok jadi berpikir dipicu oleh ini kalam wicaksana ini. Kenapa? Jangan-jangan fakultas itu belum mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan keterampilan untuk berinteraksi dengan sistem yang dimaksudkan. Sama seperti politik etis dulu, hanya untuk menciptakan klerek guna melayani sistem kolonial. Ini membangun, bukan berarti suruh tutup fakultas-fakultas itu, boten. Tapi perjalanan ilmunya harus melampaui textbook itu. Mau dinamakan ini ungkapan oksidentalisme, ya monggo kemauan. Yang jelas ini lebih besar dari itu. Kita perlu merdeka bukan hanya dari kolonialisme fisik, tapi juga kolonialisme epistemik. Berarti kan PR bagi yang hadir, terutama yang akademisi, untuk mengkritisi kembali patrap yang ada. Jangan-jangan itu bukan patrap tumraping silo, tapi patrap tumraping angkoro. Artinya ini kritik ilmiah untuk membebaskan kemerdekaan Nusantara dari segala bentuk penjajahan, karena penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke. Mudah-mudahan ini jadi alas kita bersama untuk melanjutkan nanti ke sesi kedua, di mana kita bisa meletakkan patrap tumraping silo ini ke dalam konstruk subosito yang lebih aktual, lebih membumi, lebih menjawab keresahan kita, sekaligus tetap mempertahankan fitrah kita sebagai ahsani takwim di bawah jejak jalan sang insan yang paling mulia, yakni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.